Cek kolesterol jangan lihat totalnya saja, karena sekalipun angkanya masih normal di 200 mg per desiliter, bisa saja angka 200 itu LDL-nya 170 mg per desiliter dan HDL-nya 30 mg per desiliter, yang tentunya sudah tidak normal dan bahkan berbahaya. Jadi, pemeriksaan kolesterol harus lihat berapa LDL dan HDL-nya, di mana kita mau menekan angka LDL serendah mungkin dan meningkatkan HDL setinggi mungkin. Tentunya, targetnya adalah batas normalnya, yaitu kadar LDL di bawah 100 mg per desiliter dan HDL di atas 40 mg per desiliter. Dan pemeriksaan ini hanya bisa via pengambilan darah vena dan bukan lewat ujung jari atau kapiler. Sekalipun LDL sering disebut sebagai kolesterol jahat, LDL punya fungsi penting, yaitu bertugas mengangkut 60-80% kolesterol tubuh ke dalam peredaran darah yang akan diserap oleh sel-sel tubuh sebagai bahan pembuat hormon dan sel tubuh. Namun karena tidak semuanya diperlukan, alhasil sampah kolesterol akan menumpuk pada dinding pembuluh darah. Akhirnya, ini bisa menimbulkan plak maupun radang di pembuluh darah kita. Masalahnya, LDL itu merupakan kemasan kimiawi yang tidak stabil sehingga mudah buyar. Begitu ia memasuki dinding arteri dan buyar, kolesterol yang tidak terpakai akan lepas dan menumpuk pada pembuluh darah yang rentan. Dan penumpukan ini sudah terjadi sejak usia muda sekalipun. Makanya LDL sekalipun ada fungsinya, jika sudah kelebihan bisa menimbulkan masalah yang sangat serius seperti stroke maupun jantung koroner. Sedangkan HDL fungsinya justru kebalikan dari LDL, di mana selain strukturnya tidak mudah terurai, kolesterol pada HDL juga tidak mudah menggumpal. HDL itu ibarat tukang sapu di dalam pembuluh darah kita. HDL disebut sebagai kolesterol baik karena dia mengangkut LDL yang bertebaran di dinding arteri dan membawanya kembali ke hati untuk dimetabolisme atau dibuang. Karena HDL mencegah terjadinya penimbunan pada dinding arteri, maka semakin tinggi kadar HDL akan semakin baik karena dianggap sebagai pelindung jantung dan pembuluh darah kita. Makanya jangan ketipu dengan kolesterol total. Jangan senang dulu kalau angkanya di bawah normal. Karena belum tentu setelah di breakdown, angka LDL dan HDL-nya tetap normal. Apalagi, biasanya kalau kadar LDL tinggi, kadar trigliserida atau lemak di dalam darah juga ikut meningkat, yang membuat Anda tambah berisiko terkena penyakit jantung dan lain-lain. Jadi, saya sangat menyarankan untuk kalian melakukan medical check-up secara keseluruhan jika mampu. Namun jika kemahalan, lakukan cek darah via vena di rumah sakit atau lab, atau setidaknya mengetahui kadar lemak di dalam darah, fungsi ginjal dan liver, kadar gula puasa, serta tentunya tensi. Cek darah ini adalah screening, jadi penting untuk langkah awal. Dan setelah melakukan pemeriksaan, saya juga sangat menganjurkan Anda untuk segera konsultasikan ke dokter kepercayaan kalian supaya ada tindakan lanjutan agar tidak sampai terjadi komplikasi penyakit mematikan akibat kondisi darah dan organ tubuh yang tidak sehat. Dan kalau diresepkan obat, konsumsi rutin sesuai dengan instruksi dokter. Itu penting. Ingat, pelakor utama dari kondisi Anda yang sakit adalah dirimu sendiri. Yang makan kan Anda, yang menikmati kan Anda sendiri. Jadi jangan salahkan orang lain termasuk dokter atau bahkan pasangan Anda sendiri karena kebodohan dan kelalaian diri sendiri. Dan jangan main-main dengan kondisi tersebut, kecuali kalian memang cari mati tentunya. Dan buat kalian yang mau ubah pola hidup, saya sarankan kurangi makan produk hewani terutama jeroan atau bagian berlemaknya, apalagi yang digoreng dan dikonsumsi dengan sumber karbo yang tinggi pula. Kombinasi lemak dan gula tersebutlah yang menjadi penyebab utama kualitas darahmu memburuk dengan cepat dan bikin kalian cepat terkena penyakit orang tua. Sekali lagi saya tekankan bahwa tidak ada satu jenis makanan yang bisa secara magic menormalkan kolesterol. Karena dibutuhkan usaha secara totalitas dari pola makan yang sehat, rutinitas olahraga yang disiplin, serta istirahat yang cukup untuk bisa mencapai kondisi darah yang sehat. Dan ingat, makin tua bakal makin susah tercapainya. Makanya di sini saya tidak mau memberikan kalian tips jenis-jenis makanan buat turunin LDL atau naikin HDL. Karena kalian akan terjebak dalam penipuan diri di mana pola hidup lamanya tetap tidak berubah dan kalian hanya menambahkan makanan tersebut dengan harapan akan membuahkan hasil. Let me tell you, tidak semudah itu, bro and sis.